Subhanallah, betapa selama ini kita sering menyia-nyiakan waktu kita. Padahal semua waktu adalah waktu yang paling penting. Makanya saya mengajak, hiduplah di saat ini. Keluar dari sini saat ini, keluar saat ini, keluar terus saat ini. Dan ketika kita bisa memunculkan itu, subhanallah, kita telah membuka keran kebahagiaan pada diri kita. Dan kita baru sadar bahwa sesungguhnya yang menutup keran kebahagiaan selama ini kita sendiri. Lalu kita sering mencari alasan karena orang lain tidak berbuat seperti yang kita ingin. Itu artinya kita masih menitipkan saklar kebahagiaan di tangan orang lain. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Tangkap saklar itu sudah ada di dalam diri saya. Kamu mau melakukan apa pada saya, tak akan mengganggu saya. Karena saklar itu sudah ada pada diri saya. Tidak aku letakkan pada dirimu. Dan setiap saat saya akan tetap bahagia. Cerdas? Dahsyat? Sangat dahsyat. Rasakan setelah keluar dari sini, perlahan yang saya kasih tahu, diamalkan, kita akan merasakan hidup kita akan lebih berkualitas. Dalam segala hal. Inilah sebetulnya buahnya ngaji. Buahnya ngaji itu adalah akhlak. Akhlak itu harus diawali dengan pola pikir. Kalau kita mikirnya sudah benar, maka tindakan kita juga akan benar. Inilah bekal yang harus dimunculkan ya kepada kita setiap saat. Sekarang mari kita lihat Quran surat Ibrahim ayat yang ke-10. Berkata rasul-rasul mereka, qalat rusuluhum, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan ya siksamu sampai masa yang ditentukan. Jadi seorang utusan Allah itu peran utamanya tiada lain adalah membebaskan segala keraguan-raguan yang sering menyelimuti kita. Sebetulnya wujud keraguan-raguan itu diantaranya adalah kita sering merasa tidak berkecukupan. Sebetulnya itu adalah keraguan terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita tidak percaya kalau apa yang sedang kita alami saat ini, itulah kadar kita. Itulah pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Kita ragu kepada Allah. Seakan-akan apa yang terjadi sekarang itu bukan yang terbaik untuk kita dari Allah. Lalu kita berangan-angan untuk mencari yang di luar itu. Padahal yang nyata untuk kita yang ada di hadapan mata kita. Sering begitu kita. Sering. Dan keraguan-raguan itu menyelimuti kita setiap saat. Akibatnya apa? Keraguan-raguan itulah juga yang menyebabkan kita menjadi tidak cerdas di dalam mengelola harapan. Lalu kita membiarkan diri kita diombang-ambing oleh keinginan kita. Tanpa kita tahu bagaimana membatasi keinginan agar keinginan tidak menjadi Tuhan kita. Lalu kita sering dipaksa oleh keinginan kita dengan kata harus. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu, pokoknya harus, pokoknya terus harus. Ketika kita dalam hidup masih didominasi oleh kata harus yang dimunculkan oleh diri kita sendiri, semakin sering mengatakan kata harus, sesungguhnya kita sedang membiarkan diri kita dipertuhan oleh yang namanya penderitaan. Saya kasih tahu, imunisasi yang paling dahsyat agar kita, jiwa kita itu tidak mudah terombang-ambing oleh cuaca buruk di luar diri kita adalah merasa berkecukupan, terutama merasa cukup dengan Allah. Kapan seseorang merasa cukup dengan Allah? Ketika dia tidak ragu lagi kepada Allah. Dia yakin apapun yang terjadi, itulah bagianku dari Allah. Itulah kasih Allah yang luar biasa untukku.
Jangan menganggap kesulitan itu sebagai penderitaan. Karena kesulitan adalah kasih Allah. Dan jangan menganggap kesenangan itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Karena bisa jadi kesenangan itu adalah Allah sedang menguji kita. Banyak orang yang sukses diuji dengan kesulitan. Tapi banyak orang yang gagal diuji dengan kesenangan. Kenapa kita masih memilah dalam hidup ini? Kalau kita bandingkan diri kita dengan tetangga kita bandingkan ekonomi kita dengan ekonomi orang lain, tidak perlu. Jadilah diri kita sendiri. Karena itu yang terbaik bagi kita. Maka kuncinya adalah merasa berkecukupan dengan menghilangkan segala keraguan-raguan yang ada pada diri kita. Mulai sekarang, hilangkan semua keraguan pada Allah. Dan yakin apa yang terjadi pada diri kita saat ini adalah pilihannya yang terbaik untuk kita. Saat ini juga kita akan merasa berkecukupan. Baik, yang berikutnya. Ya. Apakah ada keraguan terhadap Allah? Ya, pencipta langit dan bumi. Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu. Saya ingin kasih tahu. Sebetulnya kita selama ini menganggap bahwa ampunan itu berwujud sebuah penghapusan catatan amal yang dilakukan oleh Allah di dalam buku amal kita tanpa kita tahu. Padahal sesungguhnya ampunan Allah itu nyata dan terasa oleh kita. Ketika kita bisa keluar ya dari situasi, bukan situasi yang sempit menjadi lapang, bukan. Kelapangan itu bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Ketika kita bisa merasakan sebuah rasa yang lebih damai, lebih nyaman, bahkan mungkin kita belum bisa keluar secara physically dari satu situasi kepada situasi yang lain. Sebetulnya ampunan Allah di situ sudah mulai hadir. Karena dia berwujud energi dan kita bisa merasakannya. Makanya bersyukurlah ketika kita merasakan, alhamdulillah, saya merasakan kok lebih enteng. Karena sekarang manusia itu sedang berhijrah kebanyakan dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Sangat sedikit manusia yang hijrah dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sebab untuk hijrah dari situ diperlukan pengorbanan. Makanya kita saksikan di mana-mana yang ada adalah kebencian, kemarahan, iri hati, bahkan banyak orang ya hanya untuk ya mengukuhkan ego keyakinannya. Lalu dia merasa berhak untuk menjustifikasi keyakinan orang lain. Dan dia seperti berhak untuk menyakiti siapapun karena dia merasa sebagai yang terbaik untuk dirinya dari Allah. Dan itu adalah suatu kesombongan. Jadi ketika kelembutan sudah mulai datang, itu sebetulnya ampunan sudah datang. Ketika kebijaksanaan sudah mulai datang, kearifan sudah mulai datang, itu artinya keampunan sudah mulai datang. Subhanallah. Sebetulnya taubat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita betul-betul kembali kepadanya. Bukan nangis, bukan apa, tapi betul-betul kembali sebagaimana kita adanya saat dimana kita belum dilahirkan ke sini. Makanya taubat yang sebenarnya adalah saat dimana kita menyatukan diri kita dengan Dia. Itulah taubat. Subhanallah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat bahwa kita telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang amanah. Baik, kita teruskan. Mereka berkata, siapa mereka di sini? Ini kan surat Ibrahim itu lebih banyak percakapan antara ya Rasul dengan orang-orang yang anti Rasul, yang menentang. Mereka dihadirkan memang untuk membuat sang Rasul menjadi besar. Seperti negatif dan positif. Jadi kehebatan Nabi Muhammad di situ. Mampu mengharmonikan negatif dan positif menjadi cahaya. Jadi tugas kita adalah mengharmonikan positif dan negatif menjadi cahaya. Tuh. Ya. Jadi kalau, Pak, saya gelap terus. Nah, itu belum harmoni positif dan negatifnya. Baik, kita teruskan.
Ya, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Jadi sebetulnya kesulitan manusia sekarang ini adalah keluar dari persepsi dan literatur masa lalunya. Kita belajar agama, mohon maaf, kebanyakan bukan dari kitab suci. Kita belajar agama kebanyakan dari literatur yang ada, yang sudah menjadi pola pikir masyarakat kebanyakan. Jadi ketika saya mengajarkan amal soleh itu apa, menurut Quran, sulit kita menerimanya. Karena kita sudah diajarin yang namanya amal soleh itu sebagaimana yang kita persepsikan selama ini. Jadi di Quran ada kata-kata, Waman kana yarju liqa'a rabbihim falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Sulit menerima itu. Sulit menerima itu. Padahal itu statement yang sangat jujur. Tapi karena kita dibelenggu oleh pengertian amal soleh sebagaimana yang berkembang di masyarakat pada umumnya. Itu turun-temurun dilahirkan oleh nenek moyang kita. Lalu ketika ada revolusi pemikiran, nah orang yang melakukan revolusi itu dianggap sedang melakukan upaya menghalang-halangi apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Lalu apa yang terjadi? Dan kita lakukan, wah, ini penistaan. Ini adalah penodaan. Sangat relatif. Penistaan kata siapa? Penodaan kata siapa? Nah, Allah itu tidak pernah ya merasa dinistakan dan merasa dinodai. Allah itu maha segalanya. Semua orang beriman tidak akan mengubah kemuliaan Allah. Semua orang kafir juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Sebetulnya apa yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Itu sebabnya spiritual itu sangat individual. Makanya kita tidak berhak untuk memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Dan kita juga tidak berhak orang lain agar mengakui keyakinan kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya kita ini sekarang sedang melihat ya produk dari proses pendidikan agama. Saya tidak mau menjustifikasi pendidikan agama selama ini prosesnya seperti apa. Lihat saja hasilnya. Hasilnya adalah kita menyaksikan begitu melihat manusia yang rentan terhadap situasi yang di luar dirinya. Manusia yang mudah marah, manusia yang mudah bertindak anarkis, itu produk. Dan kita harus jujur sebetulnya produk itu dihasilkan dalam suatu proses. Jadi kalau produknya seperti itu, pertanyaan besar. Proses yang selama ini dijalani seperti apa? Itulah barangkali tugas kita semuanya. Kita tidak cukup ya menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat. Itu juga mesti egois. Ada tugas baru bagi kita. Bagaimana kita menjadi hidup? Maka kita harus mampu memberi kepada orang lain agar kita bisa hidup. Makanya tugas dakwah tidak hanya ada di tangan saya. Semua kita harus mendakwahkan dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang mendakwahkan dengan sabar yang luar biasa. Ada yang mendakwahkan dengan ikhlas yang luar biasa. Ada yang mendakwahkan dengan harta yang punya. Silakan kita memilih cara dakwah kita masing-masing. Intinya adalah bagaimana kita menjadi bernilai bagi orang lain. Menjadi para utusan Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biarpun orang lain mengejek seperti itu. Kamu kan hanya manusia biasa seperti saya. Lalu kita mau mencari manusia yang seperti apa dalam hidup ini? Yang sakti, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang seperti burung. Kalau yang terbang seperti burung, ya burung. Yang bisa berjalan di air, ya ikan. Manusia bukan ikan, bukan burung. Makanya saya pernah katakan di tempat ini, kalau ingin sempurna hidup, belajarlah untuk menjadi apa adanya. Burung menjadi sangat berguna kalau dia memerankan diri sebagai burung. Anjing menjadi sempurna perannya kalau dia memerankan diri sebagai anjing. Mulia. Itulah tasbihnya dia. Tasbihnya dia menggonggong tasbihnya. Kucing menjadi kucing ketika memerankan diri sebagai kucing.
yang celaka. Manusia memerankan diri sebagai kucing, sebagai anjing. Akibatnya apa? Manusia tidak menjadi manusia. Ketika manusia tidak memerankan diri menjadi manusia, disitulah manusia akan turun kemuliaannya di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan ulaika kal an'am. Nah, makanya tugas kita adalah menemukan peran kita. Ya. Jadi jangan kecil hati dengan peran kita. Wah, saya Pak, perannya cuma tukang sapu. Itu peran yang luar biasa. Tiap hari bikin bersih halaman, bikin bersih taman, itu peran. Dan kalau kita menyadari, peran itu juga menjadi berkah. Nah, kita itu sering menjadi kecil hati ketika kita tidak merasa berkecukupan dengan peran kita. Padahal sudah jelas Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau merasa cukup, aku akan tambah. Jadi ternyata kunci untuk ditambah kenikmatan oleh Allah tuh merasa berkecukupan dulu. Ketika kita ingin lebih, nah kata lebih itulah yang telah membuat kita menjadi menderita. Kalau kita memaksakan diri agar apa yang kita inginkan menjadi sebuah kenyataan. Itulah kegagalan hidup.